Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam nisfu Sya'ban 1441 Hijriah insya Allah akan jatuh pada malam Kamis atau nanti malam, bertepatan dengan tanggal 8 April 2020. Ini terkait dengan pernyataan dari Lajnah Falakiyah PBNU yang menyatakan bahwa di beberapa titik di Indonesia itu hilal Sya'ban tidak bisa terlihat, sehingga bulan Rajab diistiqmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Lah terkait dengan nisfu Sya'ban ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan amaliyah di malam nisfu Sya'ban ini. Salah satunya adalah Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Beliau menjelaskan begini: ada anjuran qiraatu Yasin thalatha marrah, bahwa di malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali. Marrah biniyati tudil umr ma taufiq lit ta'ah. Bacaan Yasin yang pertama diniati agar kita mendapatkan umur panjang beserta mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ketaatan di sepanjang umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sebab apa artinya umur panjang kalau diisi dengan kemaksiatan? Jadi bacanya yang pertama kita niati agar kita mendapatkan umur panjang, dan dengan umur yang panjang itu kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atsaniyah biniyatil ismah minal afati wal ahad wa niyati sa'atir rizq. Sementara bacaan yang kedua itu kita niati mudah-mudahan dengan bacaan Yasin ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai mara bahaya, cobaan, bala'i, wabah, taufun, corona dan yang lainnya. Dan dengan bacaan surat yang kedua kita juga niati agar kita mendapatkan saat rezeki, mendapatkan keluasan rezeki kita. Ats-tsalitsah li ghinal qalb wa husnul khatimah. Sementara bacaan yang ketiga itu kita niati agar kita mendapatkan ghinal qalb atau ghinal nafas. Hati kita merasa kaya, merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada dasarnya al-ghina nafas, bahwa kekayaannya hakiki itu adalah kekayaan hati yang kita miliki. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun aset kekayaan yang kita miliki, kalau hati kita tidak merasa cukup, maka itu belum dianggap kaya. Makanya dengan bacaan yang ketiga ini kita niati agar kita mendapatkan ghina nafas atau ghinal qalb, kekayaan yang ada pada hati kita, merasa cukup, bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa husnul khatimah. Dan dengan bacaan yang ketiga kita niati agar kita mendapatkan husnul khatimah, kebaikan di akhir hayat kita, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang bahagia dunia ukhra, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, beliau juga menyatakan bahwa amalan bacaan Yasin ini dengan diniati beberapa hal tadi itu masuk dalam kategori mimba bitawassul bil amali as-salihah. Bacaan Yasin yang kita niati agar kita mendapatkan umur panjang, agar kita bisa taat untuk menikmati kehidupan yang panjang itu, kita mendapatkan ghinal qalb, kita mendapatkan husnul khatimah dan yang lainnya, ini masuk dalam kategori at-tawassul bil amal as-salihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan amal-amal soleh kita. Sebab baca Yasin itu, baca Quran itu bagian daripada amalus solihah. Walam yakhtalif ahadun minal muslimina fi masyru'iyyati tawassul. Tidak ada satupun dari ulama yang memperdebatkan tentang bolehnya tawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil amalus solihah. Makanya faman soma aw shalla aw qara'al Qur'an aw tasaddaqa fa innahu yatawassalu bi siyamihi wa sholatihi wa qiraatihi wa shadaqatihi. Barang siapa yang melakukan puasa,
sholat, sodako, baca Quran, kemudian dia tawassul, memohon kepada Allah dengan perantaran amal salihah tadi agar mendapatkan apa yang ia inginkan, dan hal ini diperbolehkan dalam syariat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.